Amar Zoni mengajukan pindah perkara ke Pengadilan Negeri Tangerang lewat eksepsi dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pekan ini. Apes, eksepsi mantan suami Iris Bella ditolak majelis hakim. Kuasa hukum Amar Zoni, John Matias, membenarkan hakim menolak eksepsi kliennya. Sidang kasus narkoba sang aktor akan berlanjut di Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan menghadirkan sejumlah saksi verbal. Intinya hakim menolak eksepsi kita. Alasannya bahwa saksi-saksinya itu ada di Jakarta Barat, jadi otomatis Pengadilan Negeri Jakarta Barat berwenang untuk menyidangkan, kata John Matias. Tak ada lagi yang bisa dilakukan Amar Zoni selain menghormati keputusan hakim dan mengikuti proses hukum selanjutnya. Kini, sebagai kuasa hukum, ia menyiapkan sejumlah pertanyaan untuk diajukan terhadap saksi-saksi dari pihak Jaksa Penuntut Umum atau JPU dalam sidang berikutnya. John Matias mengaku siap menggali alat-alat bukti yang akan dihadirkan dalam sidang kasus penyalahgunaan narkoba dengan tersangka Amar Zoni. Sebagai informasi, ini kali ketiga ia tersandung narkoba. Dalam kesempatan itu, ia menyebut kondisi Amar Zoni sehat saat mengikuti sidang yang berujung keputusan hakim menolak eksepsinya. Bintang sinetron Anak Langit hadir secara daring. Lebih lanjut, Amar Zoni melalui kuasa hukumnya, John Matias mengatakan bahwa hasil dari gugatan eksepsi yang dilayangkan pada tanggal 20 Mei tahun 2024 ditolak oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Adapun alasan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat menolak eksepsi Amar Zoni lantaran ada banyak jumlah saksi yang berada di Jakarta Barat. Sebagai pengacara, John Matias mengaku akan tetap menghormati keputusan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut. Adapun agenda sidang berikutnya yang akan dijalani oleh Amar Zoni adalah pembuktian. Pada sidang tersebut, kata John Matias, Polres Jakarta Barat akan menghadirkan saksi penangkapan saat Amar Zoni memakai narkoba. Rencananya, sidang menghadirkan saksi penangkapan oleh Polres Jakarta Barat akan digelar pada Rabu, tanggal 29 Mei tahun 2024 di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. John Matias juga mengatakan bahwa nantinya saksi yang dihadirkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat berjumlah 3-4 orang. Lebih lanjut, pihak Amar Zoni mengaku keberatan disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat terkait kasus penyalahgunaan narkoba. Amar Zoni melalui kuasa hukumnya, John Matias mengajukan eksepsi karena kasus ini dinilai pihak Amar Zoni tidak disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. John Matias menjelaskan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat tidak berwenang untuk menangani kasus narkoba yang menjerat Amar Zoni. Menurut John Matias, tempat kejadian perkara sekaligus barang bukti diamankan berada di kawasan Tangerang Selatan. Namun eksepsi yang diajukan pihak Amar Zoni itu ditolak oleh pihak Jaksa Penuntut Umum. Hal itu pun dianggap biasa saja oleh John Matias. Di sisi lain, Iris Bella ternyata sering video call Amar Zoni meskipun sudah cerai. Pengakuan Iris Bella, dirinya tidak memutus komunikasi mengingat Amar Zoni adalah ayah dari anak-anaknya. Di samping itu, istri Bella menyatakan walaupun cerai bukan berarti bermusuhan dengan mantan suaminya Amar Zoni. Oleh karena itulah Iris Bella kerap melakukan video call dengan Amar Zoni agar berkomunikasi dengan anak-anaknya. Diketahui, Iris Bella dan Amar Zoni sudah resmi bercerai usai membangun rumah tangga selama 5 tahun. Kini, Iris Bella mengatakan bahwa ia tak menutup kemungkinan untuk rujuk dengan Amar Zoni. Perceraian Iris Bella dan Amar Zoni diputuskan secara resmi oleh Pengadilan Agama Depok pada tanggal 1 Februari tahun 2024 lalu. Iris pun resmi menjanda dengan menghidupi 2 anaknya, sementara Amar mendekam di penjara gara-gara narkoba yang lagi-lagi menjeratnya. Meski sudah resmi bercerai, Iris sempat menyinggung soal rujuk kepada Amar. Ia pun menegaskan tak pernah bermusuhan dengan mantan suaminya itu. Bahkan, keduanya sering teleponan dan video call untuk tetap terhubung. Perempuan berusia 28 tahun itu tak berani mengatakan untuk ogah rujuk dengan Amar. Yang terpenting saat ini, ia fokus membesarkan kedua anaknya yang masih kecil. Meskipun telah resmi bercerai, Iris Bella sempat menyinggung soal rujuk karena Amar Zoni yang mengajukan banding. Hal ini menjadi perbincangan netizen hingga ia kembali buka suara. Saat ditanya apakah ia masih membuka hati untuk Amar Zoni dan ada kemungkinan untuk rujuk, Iris Bella mengatakan bahwa ia selalu berpikiran positif dan menjalani proses pasca bercerai. Namun, ia pun mengakui menjalin hubungan baik dengan Amar pasca bercerai. Lebih lanjut, Iris Bella tidak menutup diri untuk kemungkinan kembali rujuk dengan Amar Zoni. Iris Bella selalu berprasangka baik kepada mantan suami yang telah memberinya 2 anak itu.
Namun, meski begitu Ibel sapaan akrabnya masih dengan keputusan awalnya untuk berpisah. Walau telah berpisah dengan Amar, Ibel tidak pernah membatasi komunikasi antara Amar dan kedua anaknya. Ibel juga meminta agar aktor yang kini menerima hukuman atas perbuatannya untuk mendekatkan diri dengan Sang Pencipta. Iris Bella dan Amar Zoni resmi bercerai pada tanggal 1 Februari tahun 2024. Iris Bella mengajukan gugatan cerai pada tanggal 6 November tahun 2023. Gugatan tersebut disinyalir karena ulah Amar Zoni berkali-kali terjerembab dalam kubangan narkoba. Di sisi lain, sidang penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Amar Zoni digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Sidang tersebut beragendakan mendengarkan tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Amar tidak dihadirkan secara langsung di ruang persidangan, namun bapak dua anak tersebut mengikuti persidangan secara virtual dari rutan Salemba tempatnya jalani penahanan. Sebelum sidang dimulai, Amar Zoni sempat terlihat memakai topi. Ia juga tersenyum lebar di kamera. Hal tersebut langsung mendapat teguran dari majelis hakim yang mengatakan bahwa saat sidang tidak boleh memakai topi. Selama menunggu jalannya persidangan, Amar Zoni tampak beberapa kali mengulas senyum. Ia bahkan menanggapi bercandaan yang dilontarkan oleh majelis hakim. Majelis hakim sempat menyinggung penampilan Amar Zoni yang rapi dengan jambang tercukur. Mantan suami Iris Bella itu menjelaskan bahwa saat masuk rutan Salemba diminta merapikan diri. Lebih lanjut, sidang penyalahgunaan narkoba dengan terdakwa Amar Zoni kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Rabu kemarin. Agenda sidang ialah mendengarkan tanggapan eksepsi dari jaksa penuntut umum. Sebagaimana diketahui, Senin kemarin John Matias selaku kuasa hukum Amar membacakan eksepsi berupa keberatan apabila proses sidang dilakukan di Pengadilan Jakarta Barat, lantaran tidak sesuai dengan lokasi penangkapan yang berada di Tangerang. Menanggapi keberatan kuasa hukum Amar Zoni, pihak jaksa penuntut umum merasa situasi tersebut bisa menjadi pengecualian, terlebih melihat di mana terdakwa ditahan dan tempat tinggal sebagian saksi yang berada di seputaran Jakarta Barat. Karenanya, jaksa penuntut umum menolak seluruh eksepsi yang dibacakan oleh kuasa hukum Amar Zoni, dengan alasan apa yang disampaikan telah melampaui batas eksepsi. John Matias mengajukan eksepsi pidana atau keberatan. Hal tersebut lantaran kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amar Zoni disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. John Matias menjelaskan, PN Jakarta Barat tidak berwenang untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat kliennya tersebut. John Matias mengajukan eksepsi pidana atau keberatan. Hal tersebut lantaran kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat Amar Zoni disidangkan di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. John Matias menjelaskan, PN Jakarta Barat tidak berwenang untuk menangani kasus penyalahgunaan narkoba yang menjerat kliennya tersebut. Lebih lanjut, John Matias kemudian mengungkapkan tanggapan jaksa penuntut umum atas eksepsi yang diajukannya. Hak untuk eksepsi sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, John Matias dan Amar pun tinggal menunggu keputusan dari hakim. Hak untuk eksepsi sudah jelas-jelas diatur dalam KUHP, John Matias dan Amar pun tinggal menunggu keputusan dari hakim.